terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpinnya, Mbak Dian. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada teman kalian yang belum tidak masuk? Ada. Siapa saja? Iya, Amalia, Febri. Oke, sudah Ibu presentasi ya. Baik, sekarang biar setelah pembelajarannya tambah semangat, mari kita tepuk semangat dahulu ya. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Udah tambah semangat ya teman-teman. Oke, sekarang lagi. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Saya ingin bertanya mengenai pembelajaran minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Masih. Apa? Teks pidato persuasi. Iya, bagus. Apakah masih ada yang ingat di dalam teks pidato persuasif mempelajari tentang apa saja? Pidato. Coba Mbak Faras. Dalam teks pidato persuasif mengandung kalimat, ajakan atau perintah. Ya, bagus. Dalam teks pidato persuasif mengandung kalimat, ajakan atau perintah yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik, sebelum masuk pada materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca cerpen? Pernah semua? Pernah. Judul apa cerpennya? Coba Mbak Faras, pernah membaca cerpen yang berjudul apa? Robohnya Surakami. Wah, bagus. Membaca cerpen merupakan salah satu kegiatan pengembangan literasi membaca ya teman-teman. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ibu akan memberi waktu kalian untuk membentuk kelompok. Sudah ya? Iya. Baik. Baik, kali ini kita akan memasuki KD 3.5. KD 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. IPK 3.5.1 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: diberikan sebuah penjelasan materi, peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Diberikan sebuah contoh cerita pendek, peserta didik dapat dan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat dan santun. Coba kelompok 1 membacakan teks cerita pendek. Kita mengulang materi yang sebelumnya ya. Teks cerita pendek atau cerpen merupakan prosa yang memiliki jalan cerita lebih sederhana. Dalam sastra, cerpen juga termasuk ke dalam prosa atau karya fiksi. Cerpen merupakan karya fiksi sekali baca yang biasanya ditulis dalam bentuk prosa. Baik. Ibu akan menampilkan video. Disimak ya. Iya.
dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sampai akhirnya pun di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa nilai yang baik. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada yang namanya kerja keras yang sia-sia. Baik, Ibu sudah menampilkan video. Ada yang tahu tentang apa videonya? Coba Mbak Novi. Mengisahkan tentang seorang gadis yang hidupnya tidak tercukupan dan berusaha untuk menggapai mimpinya. Iya, bagus Mbak Novi. Sekarang Ibu akan memaparkan materi tentang unsur-unsur pembangun karya sastra. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, tokoh, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Coba Mbak Zahra bacakan tema itu apa? Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan penulis dalam cerpen. Bagus. Mbak Amelia, tokoh? Tokoh atau kanak-kanak perilaku dalam sebuah cerita. Mbak Faras, latar, coba. Gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Mbak Neneng, alur atau plot? Rangkaian peristiwa dalam cerpen. Mbak Maria, coba. Gaya bahasa adalah pemakaian ragam bahasa dalam cerpen. Siapa lagi yang ingin membacakannya lagi? Mbak Dian, Sudut pandang, pandangan pengarang dalam cerpen. sekalian. Amanat, pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerpen. Baik. Sekarang ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar cerpen, meliputi norma latar belakang penulis dan masyarakat. Sedangkan unsur intrinsik yaitu unsur yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Sudah paham semuanya? Baik, saya akan memberikan contoh cerpen. Sekarang saya beri waktu kalian 7 menit untuk mengidentifikasi unsur ekstrinsik dan intrinsik dari cerpen tersebut. Kelompok 1 membuat unsur intrinsik dan kelompok 2 membuat unsur ekstrinsiknya ya. Saya beri waktu 7 menit. Oke, waktunya kurang 2 menit ya. Apakah ada yang sudah selesai? Belum. Oke, Ibu tunggu. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang kelompok 1 presentasikan di depan. Siapa perwakilan kelompok 1? Mbak Novi coba atau Mbak Faras? Ya. Baik, saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, yaitu persahabatan. Alurnya maju, setting rumah Dian, depan rumah, hari yang cerah dan sinis. Tokoh Dian, kisah Tias, bibi pembantu rumah. Watak Dian protagonis, Tias antagonis, Risa netral.
Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Amanat. Dalam menjalin pertemanan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekan temannya di belakang. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Unsur and extrinsic. Dalam cerpen tersebut dapat dilihat bahwa penulis menggambarkan cerita tersebut terjadi di lingkungan masyarakat kalangan menengah ke atas, di mana di rumah keluarga Dian memiliki asisten rumah tangga. Cerpen tersebut menceritakan cerita anak-anak remaja yang sedang mengerjakan tugas. Mereka menjalin persahabatan, namun Tias merupakan teman yang suka membicarakan keburukan temannya, sedangkan Lisa merupakan teman yang setia. Dalam cerpen tersebut dapat kita petik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu jangan memilih-milih jika berteman dan jangan membicarakan keburukan orang lain di belakang. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Sekarang, apakah masih ada yang belum paham tentang materi unsur intrinsik dan ekstrinsik? Oke, kalau sudah paham semua, coba kelompok 2 bisa diulangi apa itu unsur intrinsik? Unsur yang terdapat dalam cerita. Ya, apa saja unsurnya? Tema, tokoh, kata, alur, gaya bahasa, sudut pandang. Ya, bagus. Baik, untuk kelompok 1, coba unsur intrinsik apa saja? Tema, tokoh, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. Kalau unsur ekstrinsik? Norma, latar belakang penulis dan masyarakatnya. Nah, jadi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam cerpen yaitu unsur yang berasal dari luar cerpen itu sendiri. Apakah sudah paham apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham, Ibu. Baik, kalau tidak ada, kalian Ibu beri tugas membaca satu saja judul cerpen dan membaca kembali materi cerpen yang sudah Ibu berikan. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.